Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Hadi di video rekomendasi mingguan. Ya, kembali saya akan membuat video rekomendasi mingguan lagi untuk minggu depan ya, tanggal 21 sampai 25 Juli tahun 2025. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini ya dengan cara like, komen, dan juga di-subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke, sebelumnya saya mau mengingatkan buat kalian ya yang mungkin biasa trading sehari-hari atau belum join ke grup kita, join aja langsung, linknya ada di deskripsi kita seperti itu. Nah, sebelumnya kita mau review dulu ya rekomendasi kita di minggu lalu. Kalau kita lihat composite minggu lalu lumayan enak banget sih buat trading jujur ya. Wah, ini beberapa hari ya ini hijau terus ya. Bener-bener seminggu kemarin hijau. Kalau kita lihat secara weekly-nya, nah ini weekly-nya IHSG kita naik sekitar 3,75%. Wah, ini happy cuan banget sih harusnya. Memang trading kemarin tuh enak banget ya, kita di grup. Wow, itu udah profit luber-luber banget sih kalau kalian lihat ya, setiap harinya kita bisa, wah itu testimoni udah ribuan dari member dan nasabah kita. Nah itu biasa kita trading memang setiap hari ya. Setiap hari kita ada menu-menu yang khusus scalping, yang untuk swing, yang kita profit atau kita hold sampai 10%, 20% itu ada di swing trading. Nah kalau mau join caranya gampang banget. Kalian bisa join lewat akun Stockbit Sekuritas ya, dengan masukin kode eksternal community L91357, atau kalian bisa juga buka rekening di KB Palburi Sekuritas. Nah, pakai kode sales DPS68R16, itu linknya ada di deskripsi kita. Atau kalau udah punya akun KB Palburi, kamu bisa juga pindah kode sales ke kita. Nanti langsung aja hubungi admin kita di nomor 085158550463. Atau kalau mau yang membership boleh juga berbayar, itu ya cukup 1 kali bayar untuk masa aktif selamanya. Cek aja langsung di website kita ya di www.tradestock.id. Oke. Nah, itu IHSG udah naik hampir 3% tadi ya 1 minggu kemarin. Gimana rekomendasi kita di minggu lalu? Yang pertama itu rekomendasi kita kemarin tuh ada Ratu ya. Nah, Ratu. Trading plan kita ini gambar saya yang kemarin masih ada ya. Masih ada hari Senin, tanggal 14 Juli. Low-nya di berapa nih? Low di 7050, masuk ya area buy kita. Area buy 6800 sampai 7100. Dia sempat turun dulu ke bawah terus langsung up nih 1 hari nih. Langsung up high-nya sampai 7650. Wah, pas banget langsung TP2 ya. Jadi hampir dapat 5% lebih ya. Kalau kalian mau let sur profit, kalian hold terus ya dapat sekitar 12%. Tapi kalau ngikutin trading plan mungkin dapat ya 5%an tadi sampai TP2, itu udah oke banget gitu ya. Nah, biasa di grup kita nih, kalau kita sih let sur profit aja ya. Kalau saya nyaranin ya ini let sur profit aja gitu. Tapi kalau kalian ya tinggal ikutin plan aja gitu, atau ikutin sesuai trading plan kalian masing-masing. Nah, setelah itu 2 hari langsung turun-turun. Nah, ini candle stick yang koreksi ya, tapi ini harusnya masih lumayan menarik sih. Oke, itu Ratu, happy cuan. Selanjutnya ada Toba. Wah, Toba nih kemarin mantep banget ya. Saya udah beberapa kali ingetin itu di grup Telegram juga, saya bilang ini Toba masih menarik, silahkan dibeli karena Seninnya belum dikasih masih dikasih koreksi, Selasanya masih dikasih area buy, Rabunya juga masih di area buy kita. Nah, di area buy kita, nah Kamis Jumatnya baru meledak Toba nih. Wah, happy cuan banget ya. Sebenarnya nih ada satu pola ya, bullish penan mungkin bisa dibilang. Nah, di sini ada segitiga keramat kita nyebutnya. Saya juga udah share ini di IG Trade Stock ya. Saya udah kasih kisi-kisi, ini menarik Toba. Nah, ini kelihatan masih boom up ya. Nah, oke, kalau kamu beli misalkan kamu masuk di area low-nya di 790, 780 ya. Kalau kamu sampai TP1, misalkan TP1 di 850, kamu dapat sekitar 8%. Masuk sampai TP2 890 ya, kamu dapat sekitaran 13%, ya itu udah lumayan banget ya. Tapi kalau kamu masih hold, kamu dapat hampir 47%. Nah, nasabah kita ini rata-rata udah dapat di Toba ini ada 30%, 20%, karena kemarin arah juga ya auto reject ke atas. Nah ya, let's sell profit semoga bisa sampai 50% sih Toba harus ini kalau yang masih ada. Nah jadi gitu ya, kalau bedanya di grup itu ya kita bisa dampingin terus walau udah kena target. Wah, kita bilang wah ini masih oke, cukup, jadi di hold aja, silahkan di trailing stop seperti itu. Nah jadi masih ada yang mengarahkan gitu. Oke, happy cuan buat Toba. Next, kemudian WIPI yang ketiga. Wah ini, nah ini gambarnya masih ada. Saya bilang ya, kemarin reg isu di sini ya, di Q2-nya itu udah keluar, udah menarik, tapi masih reg isu, dia sempat ada spike tapi gagal lagi. Nah, ini Senin nih, hari Senin tanggal 14 Juli dia di
closing 2040, low-nya di 2010 ya, masuk area buy kita ya 2050 sampai 1980. Nah kemudian hari Selasanya dia langsung spike nih, langsung naik boom sampai hit TP2 2230 ya, jauh ya. Kalau kalian jual TP1 dapat sekitaran 4%-an, kalau sampai TP2 2230 mungkin dapat sekitar 10% ya, lumayan banget tuh, happy cuan ya. Mungkin saya yakin banyak banget yang jual di sini nih karena sepertinya naik ya, terus tiba-tiba drop lagi. Itu kan ini naik hampir berapa nih? Kalau kita sampai high-nya ini naik hampir 15%, tapi drop sampai hanya bersisa 3%. Pasti kalian udah panik. Waduh, tahu gitu jual lah. Mungkin rata-rata pasti udah jual di sini. Nah, nasabah kita ya banyak ini belum pada jualan WIPI sama sekali. Saya pun termasuk yang belum jual WIPI satu lot pun ya. Masih hold sampai sekarang di average 2030, bahkan kita average-nya karena kita udah beli area sini ya. Sama kita beli area sini masih hold average. Nah ini di sini area resist ya, semoga di break lagi lanjut ke 3000 3500 target kita seperti itu. Jadi ya itu bedanya. Kalau di grup ya kalian masih ada yang mengarahkan, oke, kita memang memberikan area-area resisten, tapi ya bukan berarti di area resisten tersebut harus langsung kita jual. Nah balik lagi, kalau market lagi bullish kayak gini memang paling enak let's your profit run aja, karena resisten akan gampang ditembus. Oke, gimana rekomendasi untuk minggu depan? Nah minggu depan kalau kita lihat composite-nya. Nah, kompositnya kemarin, gambar kemarin ya, ada di sini. Ini antara persimpangan naik ke atas atau breakdown lagi ke bawah. Ternyata langsung di ngebreak lagi higher high. Nah ini, tapi sayang sekali hari Jumatnya agak jelek ya candlesticknya. Di sini pas banget ada area resisten 7.300 sampai area 7.400-an. Memang ada sedikit resisten dan dia reject ya. Gimana nah? Kalian perhatikan ya di sini. Ada candlestick serupa nih di tanggal 11 Desember. Nah ini ya, candlestick serupa, dan bedanya memang hijau. Candlestick serupa apa? Terus setelah muncul candlestick ini di area resisten, ini kan area resisten ya. Ini di sini support nih, support jadi resisten, boom, dia terkoreksi terus menerus seperti itu. Nah di sini ini sama nih ya, sama kejadiannya, tapi bedanya di sini dia dari trend ya. Di sini dari breakdown udah lumayan tinggi. Nah, ini kita harapin memang potensi untuk koreksi nih ada, karena gap terus nih IHSG, tapi harusnya ya koreksinya nih terbatas ya. Mungkin kalau koreksi sampai 7.200 lah itu masih cukup oke untuk IHSG kita ya. Jadi apakah ini harus ditutup gap-gap yang ada di bawah ini masuk ke dalam runaway gap, yang gap nggak harus ditutup terlebih dahulu gitu. Nah, mungkin kalau ada koreksi ya mungkin sekitar 1% itu IHSG masih cukup oke deh, tertahan di 7.200. Tapi kalau 7.200-nya terus di breakdown ke bawah, nah ini agak yang cukup nggak bagus ya, karena bisa lebih dalam nih, bisa main lagi di range area 7.000 sampai 7.200 di sini. Nah ini makanya ya view untuk IHSG bagaimana. Nah harusnya untuk minggu depan ya mungkin ada Q2 yang bakal keluar di emiten. Nah itu ditambah lagi grup-grup khususnya di Pak Prajogo yang gendong IHSG kita ya, semoga masih cukup oke, karena Juli Agustus ini akan ada pengumuman MSCI. Kalau aja saham Pak Prajogo kembali masuk ke MSCI, nah itu menarik ya, bisa menggendong IHSG lagi. Oke, itu kita udah tahu view IHSG. Gimana rekomendasi kita untuk minggu depan, ada apa aja? Nah yang pertama ada HRTA. Nah HRTA ini menarik ya, ini saham emas. Mungkin kalian lihat kemarin Archie-nya udah lumayan up. Nah ini ada HRTA yang lumayan bagus, ini berada di area resisten become supportnya ya, beberapa kali tertahan nih area-area 570 di sini, dia sempat rebound kemarin. Nah ini ada koreksi kecil, nah ini kita manfaatkan, masih cukup oke untuk HRTA ini. Nah kalau kita buat trading plan untuk HRTA, dia closing di 615 sampai area bawah sini sebenarnya masih cukup oke. 585. Oke, kita buat area buy terlebih dahulu 585 sampai 615. Stop lossnya di 570. Ingat ya, stop loss kita ini selalu pakai acuan closing ya untuk swing trading. Gitu. Jadi kalau closing di bawah area stop loss udah langsung buang. Gimana TP1? Nah, kita cari-cari area resisten. Area sini. Area 650 ke sini. Ini terlalu satu minggu 640-an ya. Nah, di sini. Kita adjust dulu 640. R1 640, lalu R2 nya ya kalau sampai area sini, wah ini selama 1 minggu kayaknya
agak cukup lama ya, kecuali dia Q2 nya langsung keluar nih. Pasti harusnya sih cemerlang ya saham-saham emas, karena harga emasnya masih tinggi, masih di atas, harusnya Q2 cemerlang. Tapi ya kita selama 1 minggu ya jangan kejauhan di 670 R2 untuk HRT ya. Oke, next saham yang kedua itu MBMA. Nah, MBMA juga menarik. Ini kita hapus dulu. Nah, MBMA menarik ya, dari segi pergerakan masih sangat uptrend, konsisten buat higher low. Nah, ini masih cukup oke. Kalau kita buat area support memang di area sini ya, untuk MBMA sendiri. Nah, ini waktu itu dia breakout area 490 500. Nah, ini angka 500 karena sebenarnya jadi angka psikologis ya untuk MBMA. Kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, nah harusnya kelihatannya di sini 520 ini masih cukup oke. Kemarin sempat spike ya di hari Jumat, tapi dia turun lagi, masih belum naik. Nah, ini harusnya biasanya dia gantian pergerakannya sama Toba. Nanti kalau Tobanya udah rehat, nah baru MBMA-nya jalan. Nah, makanya kemarin kenapa kita rekomendasikan Toba, karena MBMA-nya udah naik ya. MBMA-nya udah naik, Tobanya belum, ya udah kita rekomendasikan Toba. Sebenarnya kita di grup itu kita punya MBMA, punya Toba, jadi gaya ganti-gantian aja pergerakannya. Oke, langsung aja kita, kalau sekarang 550 ya, 550 kalau kita buat trading plan sampai ke 520, 550 sampai 530. MBMA area buy 530 sampai 550, stop lossnya di bawah 520 ya, mungkin 515. TP1 kalau ke sini oke, 570 kayak 600 lah ya, ini area bulat 570, R1 R2 600. Oke, next saham yang ketiga itu ada Raja. Nah, minggu kemarin kita udah main di Ratunya ya. Ratu sempat naik lumayan. Nah, Rajanya ya, Ratu Raja sama lah pergerakannya, nggak jauh beda. Nah, Ratu sempat koreksi juga sama Raja juga. Nah, ini koreksi. Nah, ini mulai mendekati nih area resisten become supportnya ya. Di sini kelihatan kan. Kalau kalian perhatikan di sini ada suatu pola reversal. Ini bahu kiri, nah ini kepala, nah ini bahu kanan di breakout. Nah, ini fase dia sedang retrace ya. Nah, ini menarik nih, kalau areanya 2500-nya tertahan, nah ini Raja menarik ya untuk dia bisa melanjutkan kembali kenaikannya seperti itu. Nah, ini area-area sini lumayan cukup oke. Jadi risknya udah lumayan rendah lah. Oke, kita buat trading plan 2560, closing dia 2560. Kalau kita buat sampai area bawah-bawah sini sih biar cukup oke. Nah, 24 area buy 2480 sampai 2560, stop lossnya di bawah 2450 aja ya, 2440. 2440 oke. Lalu TP1 kalau ke high sini, ini kita pakai area sini aja ya, area resisten ini 2670. 26 R1 2670. Lalu R2 nya sebenarnya 3000 sih ya. Area atas agak cukup jauh sih. 29 bawahan deh. Untuk 1 minggu ya. Nah, 1 minggu 2800 masih cukup oke lah untuk Raja. Oke, itu dia 3 rekomendasi kita untuk minggu depan ya. Sekali lagi nih disclaimer on, silahkan kalian analisa ulang kalau merasa cocok. Kalau nggak merasa cocok silahkan di skip aja, karena saya hanya memberikan informasi pribadi saja seperti itu ya. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman ya yang udah nonton sampai akhir. Like aja kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Semoga 3 saham ini bisa kasih kita cuan lagi di minggu depan, dan semoga ISG masih melanjutkan kenaikannya. Dan kalaupun masih koreksi, nah seperti yang saya tadi bilang ya, view-nya masih cukup oke. Kalau tertahan di 7.200 itu masih cukup oke untuk ISG kita. Semoga saham-saham yang kita pilih ini ya bisa bertahan walau nanti ISG-nya koreksi seperti itu. Oke, see you, sampai jumpa di video selanjutnya.